Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa dengan saya di channel ini tentunya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Buat teman-teman yang sedang tidak enak badan, semoga lekas diberikan kesembuhan. Ya, pada video kali ini kita akan coba belajar sedikit tentang CTE. Jadi apa sih CTE? CTE itu Common Table Expression. Jadi di video ini saya akan menjelaskan secara mudah, secara simpel contoh penggunaan CTE. Ya, pertama, apa sih CTE itu? Tadi di awal kan udah saya sebutkan ya, CTE itu kepanjangannya dari Common Table Expression. Jadi dia itu semacam memberikan temporary result set, CTE itu ataupun menyederhanakan query atau join. Jadi kalau teman-teman sudah belajar apa itu temporary table ataupun table variable di SQL Server ya. Ini kalau contohnya di SQL Server itu kita ada temporary table dan table variable. Itu ada juga yang namanya CTE ya. CTE tapi berbeda dengan temporary table di mana datanya itu disimpan ya, baik itu di memori maupun di disk. Untuk CTE ini dia tidak ada nyimpen datanya. Jadi dia sebenarnya semacam seperti ngebuat query yang nanti akan digunakan dan itu hanya one time query-nya. Seperti itu. Dan contoh CTE ini contohnya. Jadi bisa menggunakan with ini harus menggunakan with expression-nya, kemudian boleh disebutkan kolomnya ataupun tidak. Boleh nggak disebutkan di sini. Jadi langsung nantinya. Jadi CTE itu bisa asumsikan itu sebagai temporary result set ataupun dia digunakan untuk menyederhanakan query, join ataupun subquery. Nah, di mana sih CTE itu bisa digunakan? Pada umumnya RDBMS itu sudah mendukung penggunaan CTE atau Common Table Expression. Jadi di SQL Server, di PostgreSQL, di MySQL, kemudian di Oracle, bahkan seperti data lake untuk big data itu pun sudah mendukung penggunaan CTE itu sendiri. Jadi CTE itu bisa digunakan di berbagai RDBMS ya. Walaupun data lake itu bukan RDBMS tapi dia udah mendukung fitur CTE juga. Baik, selanjutnya ini contoh CTE. Tipe CTE itu ada dua. Yang pertama non rekursif dan rekursif. Contohnya seperti ini. Ini contoh penggunaan non rekursif dan rekursif. Lalu penggunaannya seperti apa? Penggunaannya itu ada ya sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau nanti mungkin kita contohkan yang simple. Untuk non rekursif itu sebenarnya seperti kayak query yang sebenarnya bisa digunakan di dalam subquery dalam join, itu kita bisa pecah taruh di atasnya query-nya gitu. Seperti ini ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ini ada query, tapi untuk mempermudah di sini cukup select bintang from row CTE. Nah, cuma perlu diingat penggunaan row CTE ini memanggil row CTE ini hanya sekali, nggak bisa lebih dari sekali. Kalau pengen lebih di bawahnya itu harus dibuatkan lagi. Itu. Jadi penggunaan CTE itu hanya sekali, ya nggak bisa reuse. Kalau ingin digunakan berulang-ulang, maka query-nya harus dimasukkan ke dalam temporary table, di mana datanya akan disimpan di dalam fisik, baik itu disk maupun disimpan di dalam memori. Kalau ini dia nggak nyimpen data, dia benar-benar only query yang dimana nanti akan lebih mempermudah query-nya supaya lebih mudah dibaca. Seperti itu. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita coba contohnya query-nya seperti apa sih? Oke, kita bisa lihat di sini saya ada contoh ada beberapa table, ada 3 table. Kita lihat di sini select bintang from. Nah, ini di sini saya contohkan menggunakan database SQL Server. Nah, buat teman-teman yang
menggunakan database berbeda, mungkin bisa menyesuaikan, harusnya perbedaannya nggak terlalu jauh ya, sama sih. Ada perbedaan mungkin sedikit, baik di penggunaan titik koma dan segala macam, mungkin lebih seperti itu perbedaannya. Oke, di sini kita ambil contoh select bintang from table TRX. Nah, di sini ada account. Kita coba lihat table account. Nah, di sini dari table TRX ini sebenarnya kita bisa join ya. Kita bisa menggunakan join. Tapi kalau kita menggunakan CTE seperti apa itu bisa. Di sini kita akan coba gunakan CTE join tapi dari CTE. Jadi tidak langsung. Ini kita akan coba contohkan untuk cara yang sederhana. Jadi video ini ditujukan buat teman-teman yang masih benar-benar baru belajar penggunaan CTE. Jadi kalau mungkin teman-teman yang udah expert mungkin udah terbiasa ya, terlalu simpel. Tapi buat teman-teman yang masih baru belajar CTE, semoga bisa lebih mudah dalam memahami seperti apa kita menggunakan common table expression di dalam query. Oke, kita coba kita coba masukkan table ini, table account ini ke dalam CTE. Jadi kita lihat lagi tadi contohnya. Skripnya seperti ini. Ini yang non rekursif, lihat, dibuatkan di dalam CTE, masukkan dengan keyword with, kemudian dimasukkan ke sini, lalu dipanggil. Cuma di sini kan contohnya bukan sebagai join ya. Nah, kita akan coba gunakan sebagai join. Jadi, koma with, kemudian nama CTE-nya, saya beri nama CTE account. Ya, CTE account. Kita lihat ini seperti ini. Kemudian S, kita langsung S. Kita contoh select bintang untuk mempermudah. TBL account. Oke. Kita coba select dulu hasilnya itu seperti apa. CTE account. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hasil contoh yang tadi ada di PPT-nya. Nah, sekarang kita coba join. Dari CTE account ini kita coba join. Kita bisa nih menggunakan join. Kita coba inner join. Langsung CTE account. CTE account. Kita beri nama alias supaya lebih mempermudah. Con a.cono sama dengan b.cono. Oke, selanjutnya kita coba query, kita running query-nya. Oke, sukses. Seperti ini hasilnya jika ingin menggunakan CTE sebagai joinan. Lalu kita coba tes seperti ini. Yang tadi kan saya sudah sempat sebutkan bahwa CTE itu hanya bisa digunakan sekali. Nah, yang dimaksud sekali itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Pertama, saya coba running seperti ini ya. Running, sukses. Nah, tadi kan kita udah running ini ya, yang di bawah ini. Dan sukses. Sekarang kita coba running. Oke, gagal. Errornya apa? Di sini bisa dilihat. Invalid object name CTE account. Kenapa invalid? Karena dia sudah digunakan di sini, sudah dieksekusi. Jadi, nggak bisa lagi dipanggil di sini. Kalau mau dipanggil, kita buat lagi di bawahnya. Seperti ini. Nah, baru bisa digunakan. Seperti itu. Jadi, CTE ini hanya dapat digunakan satu kali atau one time process. Ya, itu yang perlu teman-teman ingat. Seperti itu. Lalu, gimana sih kalau kita menggunakan dua CTE? Ya, kita bisa nih. Jadi, dari account ini, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel lagi, chief. Chief itu tentu sebagai parent-nya account ya. Kita coba lihat. Table chief itu isinya apa? Table chief itu tentu isinya dari customer user. Nih, customer identification ya. Oke, selanjutnya kita cukup dengan menggunakan koma. Ya, kita lihat seperti apa sih, kita coba tes. CTE chief. Contoh
S select bintang from DBO TBL chief. Kita coba select di bawah CTE chief. Nah, ini hanya satu. Lalu kita buat 2 kali. Berarti kita coba join lagi. Inner join CTE chief C on B dot chief sama dengan C chief. Oke, sukses. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Ya, ini adalah contoh sederhana bagaimana cara menggunakan Common Table Expression di SQL Server. Tapi harusnya di database lain juga nggak jauh beda sih. Mungkin tambahan ini, titik koma, mungkin database lain ada yang nggak boleh juga. Lalu gimana dengan di SQL Server? Apakah kalau nggak pakai titik koma error? Nah, ini bisa lihat ya, ada notif apa ini? Incorrect syntax ketika kita buang titik komanya. Tapi coba kita tes. Bisa atau enggak? Tetap bisa. Jadi nggak ada masalah mau pakai titik koma atau nggak titik koma. Cuma kalau teman-teman menggunakan CTE di SQL Server biar nggak muncul warning seperti ini kan gimana ya, kurang baik gitu loh. Karena kan secara UI-nya muncul warning ya. Jadi better dikasih titik koma, walaupun secara fungsinya itu tidak mengurangi dari fungsi CTE itu sendiri, tetapi secara view mata kalau kita ngelihat itu kayak risih gitu ya kalau sampai ada warningnya kayak tadi. Jadi penggunaan titik koma di SQL Server itu tidak mempengaruhi dari fungsi Common Table Expression-nya. Nah, mungkin di database lain itu nggak perlu titik koma. Nah, itu tergantung database-nya lah ya. Saya nggak bilang butuh ataupun nggak bilang enggak gitu, karena kenyataannya di SQL Server pun seperti itu, tanpa ataupun menggunakan itu nggak masalah secara fungsi, lebih secara view-nya di SSMS-nya jadi muncul warning gitu, teman-teman ya. Ini mungkin sedikit tutorial singkat bagaimana cara menggunakan Common Table Expression di SQL Server ya. Semoga tutorial sederhana ini bisa membantu teman-teman yang masih belajar atau masih mencari-cari bagaimana sih caranya menggunakan CTE. Jadi saya ulangi sedikit, CTE itu mempermudah kita untuk menggunakan query. Begitu query-nya kompleks, kalau menggunakan joinan di dalam sini, kalau subquery apalagi ya, itu pasti akan ribet banget. Ngelihatnya jelimet lah. Bahasa saya mungkin seperti itu, jelimet. Nah, dengan menggunakan CTE yang kita taruh di atas itu dapat mempermudah, karena ketika di production itu query itu kan kita bisa nyampe ratusan bahkan mungkin ribuan, ada kecil-kecilnya ratusan. Itu supaya lebih mempermudah sih kalau query-query besar. Kalau query-nya memang kompleks, jadi kita bisa menggunakan Common Table Expression dalam membantu teman-teman nanti untuk dari segi maintenance-nya begitu. Ya, demikian tutorial singkat terkait Common Table Expression dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga teman-teman yang masuk ke sini bisa mengambil manfaatnya. Bila ada saran kritik, boleh diinfokan untuk membangun saya supaya dapat memberikan yang lebih baik buat teman-teman yang membutuhkan. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.